Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk mendiskusikan materi selanjutnya, melanjutkan yang kemarin seputar peristiwa kemerdekaan negara kita ya. Nah, kali ini ternyata setelah kita merdeka itu masih ada saja cobaan, masih ada saja gangguan-gangguan, sehingga kita perlu terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ketika bangsa kita itu telah merdeka, nah ya, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka setelah itu ternyata bangsa barat itu, bangsa asing tidak setuju kalau Indonesia merdeka. Nah, terutama bangsa Inggris, bangsa Belanda, juga Jepang, ya. Kenapa mereka tidak setuju? Karena Belanda itu pernah menjajah Indonesia, Jepang juga pernah menduduki di Indonesia. Nah, pada saat kita telah merdeka tahun 45 itu sebenarnya tentara Jepang itu masih ada di Indonesia. Tetapi tentara Jepang itu tidak tahu bahwa negara kita itu merdeka. Jepang yang ada di Indonesia juga tidak tahu bahwa Jepang itu telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kepada Belanda, pada Inggris. Nah, oleh karena itu bangsa Belanda datang kembali ke Indonesia membawa pasukan Inggris, membonceng di belakang, mengerahkan pasukan Inggris. Tujuannya apa? Untuk melucuti senjata milik tentara Jepang. Nah, pasukan Inggris yang membonceng pada Belanda itu diberi nama AFNEI, AFNEI. Ingat itu. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian membebaskan tawanan perang sekutu. Jadi kalau ada tawanan di situ, tahanan perang, maka dibebaskan oleh pihak Belanda yang membonceng Inggris. Nah, kedatangan Inggris ternyata juga ada tentara sipil Belanda yang disebut NICA, NICA, yang ditentang oleh rakyat Indonesia itu. Kenapa? Sebab mereka datang ke Indonesia tidak menghormati sebuah negara yang sudah merdeka. Jadi mereka datang lagi berbuat semaunya padahal negara kita sudah merdeka. Seharusnya mereka minta izin dahulu kepada pemerintah Indonesia atau melakukan tindakan itu atas seizin bangsa kita, atau bisa jadi harusnya bangsa kita ya yang melucuti atau yang mengusir Jepang dan Belanda saat itu. Nah, oleh karena itu bangsa kita tidak terima dong, telah merdeka pihak asing ikut campur lagi. Maka karena kita tidak terima atas kondisi itu, kita melakukan perlawanan. Nah, perlawanan terjadi di mana-mana ya. Perlawanan yang dilakukan ada dua. Yang pertama perlawanan secara fisik, yang kedua secara diplomasi. Tahu diplomasi? Diplomasi itu mencari jalan tengah, berunding, berembuk. Nah, itu diplomasi namanya. Dilakukan dengan perundingan. Jadi pihak Indonesia siapa yang hadir, pihak Belanda berunding. Bagaimana ini enaknya? Nah, itu namanya perlawanan secara diplomasi. Kalau fisik ya betul-betul berhadapan, berperang gitu ya. Kemudian perlawanan fisik yang terjadi, perhatikan. Yang terjadi, perlawanan fisik yang terjadi di Surabaya. Sebagaimana yang kemarin, tanggal 10 November 1945. Ini ditandai atau diperingati sebagai Hari Pahlawan, tanggal 10 November. Pernah ke Tugu Pahlawan Surabaya? Sekali-sekali kamu kalau ke Surabaya mampir ke Tugu Pahlawan. Tugu itu tanda bahwa di situ pernah ada peristiwa perjuangan oleh rakyat Indonesia di Surabaya. Nah, pada saat pertempuran Surabaya
Saat itu pihak asing ada yang tewas, yaitu Jenderal Malabi. Dia itu pimpinan sekutu. Siapa Jenderal Malabi, Kevin? Gak ada di bukunya kan? Siapa Jenderal Malabi? Pimpinan sekutu. Walaupun saya bicara banter, kamu tak perhatikan, tak bisa ya. Maka supaya belajar, supaya memperhatikan. Nah, pembelajaran kita juga dinikmati, ditonton oleh orang se-Indonesia. Karena pembelajaran kita di samping PTM offline, kita siarkan secara online juga. Jadi, kalau kita tidak bisa menjawab, tidak belajar, maka tidak ada pengetahuan. Itu ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan di Surabaya dari negara kita, dari Indonesia adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kolonel Sungkono. Nah, ini tokoh-tokoh yang harus kamu ingat. Besok kalau ada soal, nggak mungkin siapakah tokoh di Surabaya pada saat 10 November, tidak. Tapi bisa jadi soalnya begini, jelaskan tentang Gubernur Suryo. Oh, bingung. Gubernur Suryo adalah salah satu pejuang yang bertempur di Surabaya pada tanggal sekian-sekian melawan pihak asing, yaitu bla bla bla. Nah, itu kamu harus bisa bernalar. Harus bisa punya pengetahuan yang luas. Kemudian ada Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Di mana tuh? Di Ambarawa. Mana tuh? Jawa Tengah. Pernah ke sana? Tidak juga. Kemudian pada tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Kejadian ini bermula dari sekutu yang memberikan senjata pada tawanan. Jadi tawanan-tawanan itu kasih senjata. Tujuannya apa? Tujuannya agar membantu pihak asing melawan bangsa kita. Nah, itu. Sehingga sekutu membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Kemudian tokoh yang terlibat dari bangsa kita saat itu adalah Kolonel Sudirman, Kolonel Isdiman, dan seterusnya. Pernahkah kamu mendengar Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Jadi ringkasnya, peristiwa atau insiden itu bermula dari ultimatum sekutu, minta senjata yang diperoleh dari Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Nah, gak mau dong orang Bandung, bangsa kita tidak mau. Bahkan mereka membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Itulah yang disebut Bandung Lautan Api. Jadi Bandung itu dibakar agar tidak ditempati oleh Belanda, oleh sekutu. Nah, tokoh yang terlibat Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, Suryadi Surya Dharma. Itu harus tahu, diingat ya sejarah-sejarah itu. Kemudian ada juga pertempuran Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Ya, 10 Desember 45. Karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Oh, enggak terima kita ya. Makanya kamu sampai saat ini tidak boleh bendera merah putih itu diinjak, dibuat lap, dibuat sarung, dibuat taplak, tidak boleh. Nah, kamu bisa melanggar aturan pemerintah ya. Dia adalah pusaka bangsa. Sang merah putih itu bendera pusaka. Nah, itu ya. Nah, tokoh yang terlibat adalah Ahmad Tahir. Anak-anakku sekalian, ada juga serangan umum 1 Maret 49 di Yogyakarta. Nah, ini dipicu masalahnya Belanda yang menduduki di kota Yogyakarta itu mempropaganda apa itu? Mengumumkan, mengisukan. Kalau sekarang apa? Berita hoax, membuat hoax bahwa TNI telah hancur. Itu hoax. Tidak boleh. Pada saat itu, jadi kabar bohong itu sudah ada sejak zaman itu. Tokoh yang terlibat, Letkol Soeharto,
Sultan Hamengkubuwono IX. Nah itu ya. Kemudian setelah berperang, tadi dikatakan perjuangan secara berunding, diplomasi, ada perundingan Linggarjati. Tanggal berapa tuh? Desember 6. Oke, di mana? Linggarjati, Cirebon. Baik. Siapa wakil dari Indonesia? Wakil dari Belanda? Profesor Schermerhorn. Oke, hasil perjanjiannya. Maksum, baca yang pertama. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Nomor 2, Kevin, baca. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Nomor 3, Bal. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Wah, Juli Belanda 1947. ternyata berkhianat pada janjinya ya. Kemudian yang kedua, perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 48 di atas kapal Renville. Gampang kan? Dia itu kapalnya milik Amerika. Isi perjanjiannya, yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Woi, lainnya berarti masih dikuasai Belanda maksudnya. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduku Belanda. Wah, inilah gimana itu? Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember 49. Nah ternyata Belanda ya yang mengingkari perjanjiannya terus hingga 2 kali. Yang ketiga, perjanjian Romroyen diadakan pada tanggal 17 April 49 di Jakarta. Di Indonesia itu diwakili Muhammad Rum, dari Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isinya, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi dulu pemerintahan kita berpusat di Yogyakarta. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan segera dilaksanakan KMB, konferensi meja bundar. Paham ya? Nah itulah sekilas anak-anak sekalian tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ternyata mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah, masih harus berperang, berjuang, berdiplomasi lagi. Padahal negara kita itu merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 45. Nah itu sampai tahun 49 pun masih saja ada agresi militer 1-2 karena Belanda mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Nah anak-anak sekalian, saya kira itu penjelasan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Selanjutnya kalian berlatih tentang hal-hal yang ada dalam lembar kerja siswa. Nanti yang belum paham bisa langsung ditanyakan. Tetapi Pak Ali kira sudah dijelaskan semua ya. Jadi apa yang akan ditanyakan sudah ada dalam penjelasan kita pada hari ini. Nah, sekian dulu ya. Coba sementara kalian berlatih materi atau kegiatan aktivitas pembelajaran kita. Ini di sesi pertama, nanti di sesi 2 diganti absen yang genap ya, sekarang kan ganjil. Sementara kerjakan dulu itu, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.